Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pendidikan, selamat pagi. Jumpa lagi di channel saya, Nurfidianti Anafi. Jangan lupa pencet tombol like, komen, dan subscribe ya happy people. Duh, banyak banget lalat di sini. Oke, kali ini kita mau membahas mengenai bagaimana hubungan antara pendidikan dan demokrasi. Kemudian bagaimana pendidikan tersebut memainkan peran kunci dalam membangun nilai-nilai demokratis. Nah, berikut penjelasannya. Pendidikan kita ketahui merupakan proses pembelajaran formal maupun informal yang membangun pengetahuan dan keterampilan serta nilai-nilai peserta didik. Nah, pendidikan ini menjadi sarana untuk membentuk individu menjadi yang memahami hak dan tanggung jawab mereka dalam masyarakat. Sedangkan demokrasi ini sistem pemerintah yang menekankan partisipasi rakyat, kesetaraan, dan kebebasan. Demokrasi ini memerlukan masyarakat yang terdidik untuk berfungsi secara efektif. Nah, berikut ini akan dibahas beberapa sektor yang menunjukkan bagaimana pendidikan ini dapat menjadi sarana pembentuk demokrasi melalui penerapan nilai demokratis dan penguatan partisipasi masyarakat. Yang pertama, pada sektor pendidikan formal. Pada sektor pendidikan formal, ada pendidikan kewarganegaraan. Ini mata pelajaran seperti pendidikan kewarganegaraan atau PKN ini mengajarkan tentang hak dan kewajiban warga negara, sistem pemerintah, dan partisipasi politik. Nah, peserta didik ini belajar tentang proses demokrasi seperti pemilu, konstitusi, kemudian pentingnya keterlibatan dalam pengambilan keputusan. Selain pendidikan kewarganegaraan, pada sektor pendidikan formal juga dipelajari demokrasi di lingkungan sekolah, seperti pemilihan ketua OSIS atau perwakilan siswa melalui proses pemilu sederhana, kemudian melibatkan siswa dalam mengambil keputusan sekolah, seperti perencanaan kegiatan ekstrakurikuler. Nah, pada sektor pendidikan nonformal, ada pelatihan dan pendidikan masyarakat. Nah, program pelatihan yang meningkatkan kesadaran sipil seperti workshop tentang hak asasi manusia atau tata kelola pemerintahan. Kemudian pada pendidikan nonformal, ini sering diselenggarakan oleh LSM atau organisasi lokal untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Kemudian kursus literasi politik. Nah, program yang mengajarkan masyarakat cara memahami dan menganalisis kebijakan publik, contohnya program pendidikan pemilihan menjelang pemilu untuk membantu warga memahami platform kandidatnya. Kemudian dalam sektor media dan informasi, itu literasi media. Program literasi media ini mengajarkan masyarakat untuk berpikir kritis terhadap informasi yang mereka terima, terutama di era digital sekarang ini. Kemudian membantu masyarakat menggali berita palsu atau berita-berita hoax dan propaganda sehingga mereka dapat membuat keputusan yang lebih baik dalam konteks demokrasi. Kemudian diskusi publik dan forum terbuka. Nah, media atau institusi pendidikan ini sering mengadakan forum diskusi tentang isu-isu sosial, politik, ataupun lingkungan. Nah, ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpendapat dan berkontribusi pada dialog demokratis. Pada sektor ekonomi, pendidikan kewirausahaan sosial mengajarkan keterampilan berbisnis berbasis nilai demokrasi seperti keterlibatan komunitas dan keberlanjutan sosial. Kemudian pelatihan pemberdayaan ekonomi, program pendidikan bagi kelompok marginal seperti perempuan, petani, ini untuk memperkuat posisi mereka dalam masyarakat. Kemudian dalam sektor politik, ini pendidikan pemilih seperti tadi ke pemilu, kemudian sekolah demokrasi, misalnya pelatihan yang mengajarkan nilai-nilai demokrasi kepada aktivis muda. Kemudian sektor politik itu pendidikan pemilih yang tadi saya sampaikan. Maaf, yang keenam itu sektor hukum dan keadilan. Itu edukasi hak asasi manusia, kemudian klinik hukum komunitas, ini memberikan pendidikan tentang
hukum kepada masyarakat agar mereka memiliki hak-hak mereka dan cara mengakses keadilan. Yang terakhir pada sektor lingkungan. Nah, pendidikan demokrasi pada sektor lingkungan ini mengajarkan pentingnya partisipasi masyarakat dalam mengambil keputusan terkait isu-isu lingkungan. Contohnya, program yang melibatkan siswa dalam proyek advokasi lingkungan atau konsultasi publik tentang pengelolaan sumber daya alam. Nah, usia kita ketahui pendidikan ini kan sangat penting untuk membangun dan memperkuat demokrasi. Dia selain memberikan pengetahuan, pendidikan juga ini mengajarkan nilai-nilai yang menjadi dasar bagi terciptanya masyarakat yang demokratis. Nah, salah satu bukti demokrasi dalam dunia pendidikan yaitu sistem pendidikan yang merangkul setiap orang untuk bisa mendapatkan pendidikan yang sama. Seperti yang diterapkan di sekolah saat ini, sekolah dengan sistem zonasi ini kan menghadirkan peserta didik dari berbagai kalangan tanpa melihat latar belakangnya ekonomi. Nah, pendidikan demokrasi ini bisa dimulai dari anak usia dini. Anak-anak itu diajarkan tentang pentingnya kerjasama dalam kelompok, menghargai pendapat orang lain, dan menyelesaikan konflik dengan damai. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.